Sejak mencanangkan program Saudi Vision 2030, Arab Saudi mulai membuka diri demi melepas ketergantungan pada minyak. Negara ini mulai menata kehidupan di dalam dan luar negerinya, termasuk mencanangkan normalisasi hubungan dengan musuh bebuyutannya, Israel. Israel yang selalu mengejar hubungan diplomatik dengan Arab Saudi, jelas menyambut baik wacana ini. Namun, upaya ini selalu terganjal oleh isu Palestina. Arab Saudi, dan mayoritas negara-negara Islam lain, menganggap keberadaan Israel tidak sah. Mereka memandang kalau Palestina yang lebih berhak berkuasa di tanah Yerusalem. Bagi mereka, kemerdekaan Palestina adalah harga mati. Nah, untuk memperjuangkan ini mereka tercatat pernah bertempur langsung melawan Israel, meskipun berakhir dengan kekalahan negara Arab. Karena tak kunjung terselesaikan inilah, api dalam sekam selalu ada sampai sekarang. Meski di atas permukaan hubungan keduanya memanas, tetapi di balik layar mereka beberapa kali pernah bekerja sama. Jaringan intelijen telah mempertemukan keduanya. Kerjasama pertama Saudi-Israel bermula pada awal 1960-an. Pada tahun tersebut Yaman sedang dilanda perang saudara antara kelompok pro-kerajaan Yaman dengan pro-Republik Yaman. Namun, perang ini tidak hanya sebatas internal Yaman, ada kepentingan negara lain di sana. Mulanya, pihak pendukung bentuk republik didukung oleh Mesir dan Uni Soviet. Pada sisi lain, dukungan Soviet itu jelas membuat AS panik. Paman Sam tidak ingin Soviet menyebarkan pengaruh di sana. Alhasil, Amerika menggunakan Arab Saudi, yang memang dekat dengannya, sebagai alat untuk melawan Soviet. Dari sinilah, Arab Saudi secara resmi mendukung pihak kerajaan. Untuk memperlancar usahanya, Arab Saudi mulai melirik anak kesayangan AS lain di Timur Tengah, yakni Israel. Kerajaan saat itu melihat kalau persenjataan Israel lebih maju. Arab Saudi ingin memanfaatkan ini. Terlebih keduanya pun punya pandangan sama tentang konflik di Yaman. Merujuk tulisan Eli Pode dalam Saudi Arabia and Israel, From Secret to Public Engagement, badan intelijen kedua negara lantas berkoordinasi. Israel sepakat untuk melakukan pengiriman senjata ke Arab Saudi yang jadi markas gerilyawan pendukung kerajaan Yaman. Selain itu, dokumen rahasia juga mengungkap kalau petinggi kedua negara berupaya menjegal kekuatan Mesir di Yaman. Sebuah dokumen rahasia di arsip negara Israel menunjukkan kontak antara Raja Yordania Hussein, Raja Faisal, dan Israel. Ketiganya dihubungkan oleh Intel Inggris. Mereka membahas pencegahan rute pesawat tempur Mesir yang terbang melewati langit Saudi, Israel, dan Yordania. Namun, kerja sama rahasia Arab Saudi-Israel ini berakhir gagal karena perang selesai dengan pergantian sistem kerajaan ke republik. Jalinan Saudi-Israel saat itu tidak banyak yang tahu. Di permukaan, publik hanya melihat kalau mereka bermusuhan, dan ini memang terbukti ketika setelahnya terjadi Perang Arab-Israel di tahun 1967. Sejak saat itu, tidak ada hubungan sama sekali antara keduanya. Hingga akhirnya, Iran datang sebagai musuh bersama kedua negara. Merujuk tulisan Jonathan Reinhold dan Michal Yari yang berjudul The Transformation of Saudi-Israeli Relations, peningkatan kekuatan Iran membuat Saudi dan Israel ketar-ketir. Mereka khawatir sewaktu-waktu Iran akan liar dan mengganggu kedaulatan negara. Kekhawatiran itu semakin tidak terbendung saat memasuki abad ke-21. Ancaman Iran lewat nuklirnya telah meningkat secara serius. Arab Saudi berada di posisi dilematis. Negara Islam ini bakal berhadapan dengan situasi sulit jika muncul perang, ketika di saat bersamaan, tensi politik dengan Israel memanas. Elit politik Riyadh paham betul kalau Israel bisa menjadi sekutu potensial. Negara itu memiliki teknologi sangat maju. Tak sampai di situ, Saudi juga memandang dengan menjalin kerjasama dengan Israel, negaranya juga bakal semakin mengamankan dukungan AS. Artinya, ini adalah kerjasama strategis. Dari sini muncul kembali proses di balik layar antara kedua negara. Bisa dikatakan, terjalinnya kembali hubungan diam-diam itu menandai kalau Arab Saudi tidak serius terhadap isu Palestina. Jonathan Reinhold dan Michal Yari mencatat bahwa setelahnya, ada proses pertukaran rahasia antara Riyadh dan Tel Aviv, yang telah berlangsung lama. Tidak menutup kemungkinan, di masa depan hubungan itu tidak lagi di balik layar, saat keduanya resmi menjalin hubungan diplomatik. Ketika pasukan Zionis memulai pembersihan etnis di Palestina, untuk mendirikan negara Israel pada tahun 1948, penderitaan rakyat Palestina mengejutkan dunia Arab.
Hal ini membuat marah negara-negara Arab yang berada di tengah perjuangan anti-kolonial mereka, dan mengangkat status pembebasan Palestina menjadi perjuangan pan-Arab. Namun ketika rezim-rezim Arab, baik republik maupun monarki, menjadi lebih mapan, daya tarik dan manfaat perjuangan Palestina bagi para pemimpin Arab perlahan-lahan mulai memudar. Pengabaian terhadap Palestina berhubungan langsung dengan sifat tidak demokratis rezim Arab, dan ketergantungan politik mereka yang terus berlanjut pada Amerika Serikat, pendukung utama Israel dan proyek kolonial pemukimnya. Dalam upaya menjaga hubungan baik dengan negara adidaya, rezim Arab mengizinkan Washington sebagai pemasok utama senjata dan dukungan militer Israel, untuk mengambil kendali upaya perdamaian di wilayah tersebut. Hal ini tidak memberikan ruang bagi para pemimpin Arab untuk memberikan dampak positif terhadap pengambilan keputusan terkait Palestina. Faktanya, normalisasi Arab dengan Israel hanya semakin menguatkan negara Zionis dalam melakukan penindasan terhadap Palestina dan membuka jalan bagi aneksasi de facto atas tepi barat yang diduduki. Tindakan terbesar yang dilakukan pemerintah negara-negara Arab dalam menanggapi agresi Israel adalah mengeluarkan kecaman dan protes yang sia-sia. Ketika Hamas mengambil alih pemerintahan di jalur Gaza dari otoritas Palestina yang dikendalikan oleh Fatah, Palestina belum memiliki kepemimpinan politik yang bersatu. Kejadian ini dijadikan alasan yang tepat bagi rezim Arab untuk tidak memajukan perjuangan Palestina. Mereka dengan sinis beralasan bahwa jika warga Palestina, yang selama bertahun-tahun menuntut independensi dalam memutuskan urusan mereka sendiri, tidak mempunyai pendirian yang bersatu, mengapa dan bagaimana dunia Arab dapat bekerja demi kepentingan mereka. Dengan menyalahkan perpecahan di Palestina dan berpura-pura mendukung rakyat Palestina melalui otoritas Palestina, rezim-rezim Arab pada dasarnya telah melepaskan tanggung jawab terhadap mereka. Ditinggalkan oleh para pemimpin Arab, Palestina mendapati diri mereka tidak mempunyai sekutu dalam perjuangan mereka melawan pendudukan yang semakin brutal dan apartheid. Proses perdamaian, yang ditengahi AS jelas merupakan sebuah lelucon, dan lembaga-lembaga internasional, seperti PBB, masih terlalu lemah, atau sengaja dilemahkan oleh Amerika, untuk mengambil tindakan yang berarti demi kepentingan mereka. Video ini merupakan video Pax Judaika, video bagaimana Israel akan menjadi negara superpower, bagaimana Israel akan memimpin dunia ini setelah Pax Americana. Buat tambahan sedikit, lo bisa nonton di channel YouTube-nya Money Macro. Di situ ada video yang berjudul ekonomi Cina itu nggak sebesar laporannya. Jadi itu juga kenapa alasan bahwa nextnya bukan Pax Cina tapi Pax Judaika. Israel itu negara gurun, minyaknya ada, tapi nggak banyak. Jauh banget lah kalau kita bandingin dengan stok minyaknya Saudi. Jauh. Di sana air juga terbatas. Mau bertani juga nggak mudah. Namanya juga negara gurun. Negaranya pun selalu konflik setiap harinya dengan Hamas. Tetangganya juga tidak mengakui keberadaannya. Tetangganya membenci dia. Itulah Israel. Dan itu semua merupakan resep yang mantap untuk menjadikan Israel sebagai negara bangkrut. Tapi nyatanya malah sebaliknya. Kita ini sedang membicarakan kaum yang diberikan kelebihan oleh Tuhan. Kaum yang sangat pintar. Mereka mungkin gak punya air, mereka mungkin gak punya minyak, mereka juga mungkin tidak punya kedamaian. Tapi mereka punya 3 hal. Mereka punya wira swasta, edukasi, dan juga teknologi. Pertama soal wira swasta ya. Israel itu merupakan negara surga buat tech startup. Talentnya pinter-pinter dan pemerintahannya sangat mengundang investasi asing untuk masuk ke Israel. Ini buat gambaran ya. Penduduk di Israel itu sedikit, cuman 9 juta. Bahkan gak sebanyak orang Jakarta. Tapi dari 9 juta orang tadi, terdapat 100 biji perusahaan unicorn. 100 biji. Bandingin sama Cina. Cina itu orangnya 1,5 miliar alias 170 kali lipat dari total penduduk Israel. Tapi perusahaan unicornnya cuma 3 kali lipat, cuma 300. Mulai kebayangkan bedanya kejeniusan orang Cina dan juga orang Yahudi. Beda. Ya meskipun kita nggak bisa pungkiri bahwa tech startup terbesar itu merupakan startupnya Cina, Douyin alias TikTok. Tapi ya meskipun yang terbesarnya itu adalah Douyin ini, kita kan nggak bisa lupa bahwa yang memiliki mereka adalah BlackRock dan juga Vanguard. Ya pahamlah. Kedua, kita ngomongin soal edukasi dan juga teknologi. Israel itu merupakan negara terhebat dalam urusan cyber, alias urusan hacking-menghacking. Dana investasi sedunia buat industri cyber security itu 40% yang masuk ke Israel.
sedominan itu. Menjadi negara yang hebat dalam dunia cyber adalah merupakan sebuah resep kunci sukses abad 21. Makin tahun semua lini kehidupan kita pakai internet. Sekarang kulkas pun pakai internet. Entah apa gunanya. Semakin nyambung ke internet tentu akan semakin nyaman, semakin simple, semakin otomatis. Tapi semakin nyambung ke internet, maka akan semakin rawan untuk dihack. Dan hack di sini kita bukan ngomongin sekedar hack nyari password Facebook lo. Level skill ngehacknya orang Israel itu mereka sampai bisa ngehack mobil lo yang lagi lo kendarain. Mereka bisa kontrol setirnya, bisa bikin tuh mobil ngegas atau ngerem. Selama tuh mobil ada koneksi internetnya, mereka bisa ngehack itu. Dan ini terdengar kayak di film-film, tapi ini nyata, ada footage-nya. Dan mereka bahkan bilang itu gampang. Hampir semua mobil zaman now itu ada internetnya. Ya semengerikan itu, inilah industri masa depan. Semakin tahun manusia makin bergantung ke internet, maka akan semakin powerful Israel. Mau jadi orang baik buat jualan security bisa. Mau jadi penjahat buat jadi hacker juga bisa. Mereka orang Israel. Salah satu faktor yang bikin Israel jadi jago dalam dunia cyber security-nya adalah keadaan. Konflik mereka dengan Hamas itu merupakan konflik yang bisa dibilang blessing in disguise. Konflik ini membuat mereka jadi belajar dengan mati-matian karena pertaruhannya adalah kedamaian mereka. Cyber security ini merupakan pelajaran dalam kurikulum sekolah Israel. Ya kalau zaman gua dulu ya di tahun 2008-2009 di SMA itu dalam pelajaran IT diajarin cara mengoperasikan Microsoft Word. Kalau di Israel mereka belajar cyber security. Dan begitu ada anak yang potensial di Israel dalam pelajaran cyber security, dia akan langsung dikirim masuk ke bootcamp buat 6 bulan belajar cyber security dengan gila-gilaan. Begitu lulus mereka bakal masuk ke unit 8200 yang merupakan unit intelijen cyber terbaik nomor 2 di dunia. Mereka cuma kalah sama NSA yang merupakan unit cybernya Amerika. Ya itu pun sebenarnya mereka ngaku kalah sama NSA. Kita nggak tahu, siapa tahu malah mereka lebih jago, tapi diem-diem aja. Kalau cuma sekedar mau ngehack iktp, tentu itu gampang. Nggak heran bahwa teknologi cyber security ini yang membuat militer Israel jadi kuat. Militer Israel itu merupakan salah satu yang terbaik di dunia, one of the best. Mereka bisa hack apapun. Mereka bisa ngehack pabrik obat buat bikin obatnya itu jadi ngaco isinya. Yang tadinya obat kanker jadi obat pilek. Bisa mereka hack selama tuh pabrik ada koneksi internetnya, selama tuh pabrik ada sistem komputernya. Mereka juga bisa hack pabrik nuklir. Mereka bisa bikin ada kebocoran tiba-tiba, selama tuh pabrik nuklir ada sistem komputernya. Kalau mereka mau ngacauin suplai listrik suatu negara, bisa nggak? Bisa. Sistem keamanan negara juga bisa. Sistem apapun selama itu terkoneksi dengan internet, tentu itu bisa dihack oleh orang-orang Israel. My goal was to make Israel 8 years ago, to make Israel one of the 5 leading cyber powers in the world. I think we've reached that. I think we're actually maybe even further ahead on that list. Inilah sebenarnya kekuatan superpower di abad 21. Bukan sekedar perang pakai tank, bukan sekedar tembak-tembakan. Semakin teknologi dunia maju, maka Israel akan semakin punya taring. Israel itu negara gurun. Saat ini 60% areanya adalah gurun. Tapi dulu 50 tahun lalu gurunnya Israel itu lebih dari 60%. Artinya apa? Artinya mereka berhasil menghijaukan negaranya pelan-pelan. Mereka berhasil membuat padang pasir tandus gersang menjadi daerah hijau. Itu sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa. Dan gilanya, negara gurun yang seharusnya krisis air ini malah mereka banyak ekspor produk pertanian setiap tahunnya. Gila nih. Ini buat bayangan ya. Indonesia itu selama 2021 ekspor produk pertaniannya itu sebesar 4 miliar dolar. Ya hebat lah Indonesia, negara tanah surga. Lu buang biji apa juga numbuh di Indonesia. Ekspor kita pertanian 4 miliar dolar. Gimana kalau Israel? Israel negara gurun, negara tandus gersang, ekspor produk pertaniannya 2 miliar dolar, setengahnya Indonesia. Udah negaranya gersang, wilayahnya juga kecil. Negara Israel itu masih kalah luas sama Jawa Tengah. Udah kecil, 60%-nya gurun, lo bayangin tuh. Berarti cuma 40% yang bisa ditanemin. Lo Indonesia, kita negara tanah surga. Bayangin, daerah suburnya cuma segede Banten, tapi ekspor produk pertaniannya setengah dari Indonesia. Gila nih. Israel itu mereka develop sebuah teknologi, sebuah alat yang kalau ditancepin di tanah, itu alat bakal tahu tanah itu kelembabannya berapa, subur apa kagak, cocok nanam tanaman apa. Kalau mau dibikin lebih maksimal buat nanam tumbuhan A, gimana caranya? Tahu semua, itu alat tahu semua informasinya. Intinya benar-benar totally canggih luar biasa. Dan one day Israel itu akan menjadi leader di dunia dalam urusan produksi makanan. If you know what I mean ya. Soal air juga Israel merupakan jagonya.
2010-an Danau Tiberias itu udah mulai kering dan banyak orang bilang, wah ini tanda-tanda kiamat nih, Danau Tiberias udah kering. Tapi gilanya 10 tahun kemudian di tahun 2020 zaman Covid, Israel membuat Danau Tiberias full lagi. Bahkan sekarang mereka itu merupakan negara yang suplai banyak air bersih ke negara-negara Arab. Mereka punya teknologi buat daur ulang air. Jadi air yang udah nggak dipakai nggak akan dibuang begitu aja. Mereka juga punya teknologi buat ngerubah air laut jadi air tawar. Dan teknologi ini sudah diekspor ke negara-negara lain termasuk negara-negara Arab. Masalah air ini merupakan masalah utama negara-negara Arab. Mereka itu kan negara panas. Artinya mereka sangat membutuhkan teknologi Israel untuk survive. Pelan-pelan semua negara Arab bakal berteman dengan Israel. Dan bahkan musuhnya Israel pun kayak Iran, itu pasti juga one day akan berteman juga dengan Israel. Berteman sama Israel itu ibarat berteman sama anak orang kaya zaman sekolah. Pasti kita kecipratan manfaatnya. Di zaman kepemimpinan generasi baru, negara Arab itu sekarang udah mau berhubungan dengan Israel. Ya wajar, ini semua merupakan urusan uang dan bisnis. Mereka tahu bahwa Israel itu adalah negara superpower dunia selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan kereta. Apalagi stok minyak negara Arab itu nggak akan bertahan selamanya kan. Kalau nggak dari sekarang berteman dengan Israel, tentu akan rugi. Akan kehilangan kesempatan buat ngelakuin kerjasama, buat memasukkan negara di masa mendatang. Tentu akan rugi kalau nggak berteman. We have a vision where Israel becomes a normal part of the region, where it has fully normal relations with its neighbors. What we need to have that happen is for a peace deal between the Palestinians and the Israelis. Dan ini kita bukan ngomongin soal negara Arab doang. Indonesia pun one day pasti akan membuka hubungan dengan Israel, pasti. Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi diplomatis sangat mendukung perjuangan dan kemerdekaan bangsa Palestina dari pendudukan oleh Israel di beberapa wilayahnya. Secara politik, Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel tak membuat kedua negara mengunci perbatasannya dari barang-barang yang dipasok antar negara. Setiap tahunnya, ternyata Indonesia masih melakukan aktivitas perdagangan dengan Israel. Hal ini terbukti melalui data ekspor-impor antara Indonesia dan Israel yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik. Meski bukan tergolong negara pemasok barang impor terbesar ke Indonesia, transaksi impor produk-produk Israel ke Indonesia bernilai miliaran rupiah setiap tahunnya. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, total impor dari Israel ke Indonesia selama Januari hingga September 2023, yakni sebesar 14,4 juta US dollar, di mana komoditas impor utamanya adalah mesin, peralatan mekanis, dan bagiannya yang masuk dalam klasifikasi kode Harmonized System atau HS84. Lalu perkakas dan peralatan dari logam tidak mulia yang masuk dalam kode HS82, serta mesin, perlengkapan elektrik, dan bagiannya yang tergolong HS85. Ia juga mengatakan, nilai impor dari Israel juga tercatat sudah terjadi sejak 2020. Menurut data SIPRI Arms Transfer Database pada Maret 2023, Israel dinobatkan sebagai eksportir senjata terbesar ke-10 di dunia, menyumbang 1,4% dari penjualan senjata global selama periode 2018 hingga 2022. Menarik namun ironi, dalam riset oleh Anthony Weinstein memaparkan, selama menjalani bisnis senjata, Israel menjadikan Palestina sebagai laboratorium, yang artinya konflik Israel-Palestina difungsikan Israel sebagai sarana uji coba persenjataan Israel yang bisa dijadikan alat promosi saat menjual senjatanya. Ketika itu berhasil, maka akan bisa menarik lebih banyak negara untuk membeli senjata Israel. Terlebih lagi, anggaran pertahanan Indonesia yang tidak terlalu besar namun memiliki kebutuhan yang besar pula membuat Indonesia kadangkala harus membeli produk atau rancangan buatan Israel. Dan juga Indonesia kan tidak memiliki hubungan diplomatis secara resmi dengan Israel. Maka dari itu, Indonesia mengandalkan pembelian produk-produk Israel menggunakan metode pihak ketiga atau produsen berlisensi atau perusahaan milik Israel yang tidak di Israel. Pax dunia selanjutnya tentu saja bukan Cina, tentulah Pax Judaica. China itu kalah jauh dengan Israel dalam banyak hal.
Bedanya kita itu jarang banget dengar sesuatu tentang Israel. Kita lebih sering dengar berita tentang Cina, tentang canggihnya Cina. Itu kenapa kita selalu berpikir bahwa the next adalah Pax Cina. Semua cuman karena kita kurang awareness saja. Pax Judaica merupakan sebuah kepastian, dan mereka lah yang akan menggantikan Pax Americana. Kapan? Sangat mungkin akan terjadi di era kita sekarang ini. The Great Reset 2030 itu mungkin akan menjadi momen lahirnya Pax Judaica. Dan Pax Judaica pada akhirnya akan banyak memberikan pertolongan bagi dunia dengan teknologi-teknologinya. Banyak tantangan di masa depan seperti climate change, dan Israel lah merupakan negara yang paling siap menghadapi itu dengan teknologi canggihnya, bukan Cina. Israel lah yang paling cocok, yang paling qualified buat menjadi pahlawan dunia, if you know what I mean. Di akhir zaman nanti akan ada seseorang yang punya kemampuan buat merintahin langit untuk nurunin hujan di tempat yang tandus sekalipun. Akan ada orang yang punya kemampuan buat merintahin bumi untuk numbuhin tanaman di tempat yang gersang sekalipun. Artinya teknologi pangan dan energi orang ini canggihnya luar biasa. Dia bisa melihat dan mendengar di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Artinya teknologi cybernya canggih di atas nalar. Dia bisa menghidupkan orang mati. Artinya teknologi deepfake 4 dimensi di masa depan canggihnya luar biasa di atas nalar. Dan itu bukan merupakan sebuah kemustahilan bagi otak-otak jenius dari bangsa Israel. Dia juga punya seekor keledai yang makan api dan mengeluarkan asap. Dan keledai ini bisa terbang dengan cepat ke seluruh penjuru dunia, yang kecepatannya secepat awan. Artinya apa? Artinya teknologi militernya canggihnya luar biasa di atas nalar. Siapakah dia? Dari manakah dia akan muncul? Tentu saja